Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam wa hatha alaina 'alal qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah. Hari ini kita diberi kenikmatan yang luar biasa. Nikmat waktu utama dengan ragam fasilitas ibadah utama yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menganugerahkan juga kenikmatan cara untuk meraih derajat tertinggi dalam kehidupan kita sebagai insan yang bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Semoga di bulan Ramadan ini kita mampu meraih kemuliaan diri menurut standar Rabbani, standar Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah utama yang kita tunaikan imanan wahtisaban atas dasar keimanan serta harapan pahala utama dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini ada beberapa pelajaran penting dari aspek sejarah tasyri'is syiyam, ditetapkannya ibadah puasa sebagai kewajiban atas orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan bahwa syariat puasa tidak hanya diwajibkan atas umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi umat-umat terdahulu juga mendapatkan kewajiban yang sama. Maka kemudian para ulama menegaskan ada titik temu antara puasa kita dengan puasa umat sebelumnya, yaitu tentang kewajibannya, tentang fardiyahnya, tentang kefarduan puasa itu. Adapun kaifiyah, adapun tata caranya, ada perbedaan antara kita dengan umat-umat terdahulu. Penyebutan sejarah puasa ini dari aspek fardiyahnya antara kita dengan umat terdahulu menjadi motivasi bagi kita agar kita tidak merasa berat di dalam menunaikannya. Toh ibadah syiyam ini juga diwajibkan atas umat sebelum kita dan mereka telah menunaikan tugas dan kewajibannya itu dengan baik. Ibaratnya ketika kita sebagai orang tua yang memiliki anak, kemudian anak yang nomor satu kita perintahkan melakukan sesuatu sementara saudara yang lain tidak kita perintahkan melakukan hal yang sama, boleh jadi yang bersangkutan akan protes. Mengapa saya yang diperintah sementara saudara saya tidak? Tetapi ketika saya mengatakan kepada mereka dengan mengatakan lakukanlah perbuatan ini karena perintah ini juga ayah sampaikan kepada saudara kalian, maka yang mendapatkan perintah itu terasa ringan karena orang lain juga melakukannya. Ini bagian dari taisir, bagian dari kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba beriman dalam merespon perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam.
Luar biasa juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan kriteria kemuliaan bagi kita, yaitu hamba yang bertakwa, sekaligus mengajarkan cara untuk meraihnya, cara untuk mendapatkan derajat takwa itu. Jadi Allah menetapkan tujuannya sekaligus menjelaskan tata caranya. Sungguh sangat memudahkan kita dan ini patut untuk kita syukuri. Di dalam sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ada tahapan ketika Rasulullah memberikan contoh kepada para umatnya untuk menunaikan puasa Asyura. Dan itu ditunaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak berada di Mekah, sebagaimana kisah yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah siam Asyura itu sebagaimana orang-orang Quraisy juga melakukannya. Nabi Muhammad ketika berhijrah menuju Madinah, kemudian beliau di kota tersebut juga melakukan hal yang sama. Beliau beribadah puasa Asyura, kemudian juga memerintahkan para sahabat menunaikannya ketika melihat orang-orang Yahudi menunaikan puasa Asyura juga sebagai wujud syukur mereka kepada Allah atas kelas keselamatan Nabi Musa dan kaumnya lepas dari kejaran Fir'aun serta selamat dari tenggelamnya di lautan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkomentar, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, bahwasanya kami lebih berhak untuk mensyukuri nikmat yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam dibanding kalian wahai orang-orang Yahudi. Apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah pada tahap pertama syariat puasa, tepatnya puasa Asyura ini, baik ketika di Mekah maupun ketika di Madinah, bahwa menunjukkan ada ajaran takliful qulub, ada ajaran untuk melunakkan hati mereka, seolah mengisyaratkan bahwasannya kami juga melakukan ibadah sebagaimana kalian menunaikan ibadah. Yang kami lakukan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kalian merasa bahwa yang kalian tunaikan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kesamaan. Karenanya ketika aku datang membawa risalah baru, ayo bersama-sama untuk menjadi hamba Allah yang sejati dengan Islam yang diturunkan sebagai agama terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Asyura menjadi kewajiban pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kaum muslimin pertama pada saat itu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, beliau juga menunaikannya seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tadi. Kemudian selang beberapa bulan ketika Nabi berada di kota Madinah, turun firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk menunaikan ibadah puasa, tepatnya pada tahun kedua Hijriah atau setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpindah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika turun ayat yang memerintahkan berpuasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada para sahabat untuk berpuasa Asyura atau tidak menunaikannya. Puasa Asyura awalnya menjadi sebuah kewajiban, kemudian berubah menjadi pilihan. Bagi kaum muslimin yang menginginkan puasa Asyura silakan, bagi yang tidak tak masalah. Ada kewajiban baru, ada perintah baru yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian dengan kehadiran perintah puasa bulan Ramadan, maka status puasa Asyura kemudian menjadi sunnah, tetap ditunaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan statusnya bagi kita juga sama, sunnah bagi kita pada hari Asyura di bulan Muharram kita menunaikannya sebagaimana Rasulullah mempraktekkannya, karena
kita, kata Nabi, ahaqqu bi Musa, lebih berhak mensyukuri nikmat Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian puasa Ramadan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin juga demikian, mengalami dua tahapan. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya, tahap yang pertama diistilahkan dengan tahapan ikhtiyari. Tahapannya adalah tahapan pilihan. Belum dipastikan sebagai kewajiban yang mengikat setiap insan muslim pada saat itu, tetapi pilihan. Barang siapa yang menunaikannya, berpuasa, silahkan tanpa membayar fidyah. Bagi yang misalnya tidak mau menunaikan ibadah siam pada saat itu, tapi menggantinya dengan fidyah, juga diperkenankan dan dipersilahkan. Sifatnya ikhtiyari atau pilihan. Kemudian setelah kaum muslimin merasa nyaman dengan ibadah siam, mereka menikmati betul nuansa Ramadan, mereka kemudian terlihat siap untuk mengemban kewajiban, maka kemudian Al-Quranul Karim menegaskan, faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa menyaksikan bulan suci Ramadan hadir dalam kehidupan mereka, falyasumhu, hendaknya mereka menunaikan ibadah puasa. Di antara ulama berpandangan bahwa kalimat falyasumhu sebagai penegas bahwa siam Ramadan tak lagi menjadi ibadah ikhtiyari, tak lagi menjadi ibadah pilihan, tapi menjadi ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam kalimat kutiba alaikumus syiyam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita perhatikan dalam sejarah awalnya tentang waktu ibadah syiyam ini, bahwa pada awalnya seseorang berkewajiban untuk syiyam atau imsak, menahan diri dari makan dan dari minum serta hal-hal yang membatalkan saat mereka bangun tidur hingga kemudian waktu maghrib tiba. Dan ternyata ada kisah yang dialami oleh sahabat Rasulullah SAW, di mana yang bersangkutan seorang pekebun. Dia bercocok tanam, dia bekerja di kebunnya pada waktu siang harinya dalam kondisi puasa. Saat sore hari ia pulang ke rumah, berharap saat berada di rumah dan ketika maghrib tiba, yang bersangkutan bisa menikmati buka puasa bersama keluarga. Akan tetapi yang terjadi di luar dugaannya. Dia pulang ke rumah, berjumpa dengan sang istri dan bertanya kepada istri tercintanya, adakah buka puasa untuk hari ini? Sang istri mengatakan tidak ada, tetapi istri bersedia untuk mencarikannya. Hanya saja yang kemudian terjadi adalah saat istri pergi mencari makanan untuk buka puasa, suaminya tertidur lelap. Ketika istrinya datang, sang istri berkomentar, waduh, celaka suamiku ini. Dia ini tidur. Nanti kalau dia bangun tidak mungkin menikmati buka puasa. Karena kriteria puasa itu ditetapkan saat seseorang bangun tidur hingga kemudian yang bersangkutan memasuki waktu maghrib. Nah, hal seperti ini memberatkan bagi para sahabat Nabi SAW. Pengalaman yang berharga ini kemudian menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran yang mengatakan uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, dan seterusnya ayat pada ayat ke-187 dari surat Al-Baqarah, di mana saat itu kaum muslimin berat bila awal puasa ditetapkan saat bangun tidur hingga kemudian memasuki waktu maghrib tiba. Demikian pula dikisahkan para sahabat Nabi, mereka berat ketika
tak diperkenankan bergaul suami istri selama sebulan penuh atau selama bulan Ramadan. Ketika turun ayat tentang kebolehan berhubungan suami istri serta makan dan minum di malam bulan Ramadan ini, maka kemudian menandai bahwa syariat ibadah puasa berubah, yang awalnya ikhtiari menjadi ilzami sebagai kepastian dan keniscayaan, yang awalnya waktunya dari bangun tidur sampai waktu maghrib berubah dari fajar hingga memasuki waktu maghrib, dari subuh sampai maghrib, maka kemudian menjadi ketetapan yang permanen bahwa siam menjadi kewajiban yang mengikat seperti yang saat ini kita tunaikan. Apa yang terjadi pada saat ini bagian dari kemudahan yang oleh Allah dikatakan dalam ayatnya, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan bagi kita semua. Patut untuk kita syukuri kemudahan-kemudahan ini dengan kesungguhan di dalam menunaikannya, dan tidak ada alasan kita dalam meninggalkannya tanpa udzur syar'i yang berarti. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.